Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi untuk sistem perkemihan ini. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai proses-proses mendasar yang terjadi di renal atau di ginjal, atau kita sebut dengan basic renal process ya. Jadi proses apa saja yang terjadi di ginjal sehingga proses penyaringan darah itu bisa terjadi dan pembentukan urin juga terjadi. Oke. Proses utama di ginjal dalam pembentukan urin dan penyaringan darah tadi ya, sehingga sampah-sampahnya itu bisa terbuang dan tapi zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh itu kembali lagi peredaran darah. Itu ada 3 proses utama. Mohon maaf, yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Filtrasi itu artinya penyaringan. Yang kedua reabsorpsi tubulus atau penyerapan kembali, reabsorb ya. Dan sekresi atau pembuangan. Jadi ada filtrasi itu terjadi di glomerulus dan capsula Bowman atau di unit yang corpuscula ya. Sedangkan reabsorpsi dan sekresi itu di unit tubulus atau tubula. Baik, secara sederhana terlebih dahulu ya. Jadi filtrasi itu adalah proses penyaringan. Jadi ada yang disaring, artinya yang disaring nanti akan kembali ke aliran darah dan yang melewati proses penyaringan itu berikutnya akan direabsorpsi atau diserap kembali, tapi yang benar-benar tidak digunakan oleh tubuh itu akan dibuang lewat ginjal. Baik, perjalanannya atau prosesnya seperti ini. Jadi awalnya mula-mula darah ini akan masuk ya lewat arteri renalis, tadi sudah saya bahas ini dari jantung ya, 25% cardiac output atau curah jantung atau darah yang dipompakan ke jantung itu akan masuk ke arteri renalis. Kemudian dia ini di sini nanti arteri ini kan tadi bercabang-cabang ya, di mana cabang yang kecilnya atau dia mengecil ya, yang akan masuk ke glomerulus itu namanya afferent arteriole atau yang masuk ya. Nanti yang keluar ini namanya efferent arteriole. Jadi darah akan masuk ke glomerulus ya, ini masih berupa pembuluh darah ya, seperti ini masih bergulung ya, simpai, membentuk simpai, kemudian zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh seperti plasma darah gitu ya, kemudian cairan plasma ya, kemudian ada juga protein plasma seperti albumin, globulin gitu ya, kemudian hemoglobin. Ini akan tetap berada dalam pembuluh darah, artinya karena dia berat molekulnya gede, sehingga dia tetap ada dalam pembuluh darah dan keluar lewat ini ya, efferent arteriole. Nah, di glomerulus ini substrat yang lain yang sudah tidak dipakai, artinya yang dia berat molekulnya kecil itu dia akan berdifusi ya, masuk ke dalam tubulus ginjal. Sehingga dalam tubulus ginjal ini itu yang berdifusi atau yang meresap masuk ke sini itu ada asam amino, ada glukosa, ada urea juga, ada air ya sebagian kecil, kemudian dia akan masuk di tubulus, di mana di tubulus ini ada proses berikutnya namanya reabsorpsi. Nanti akan lebih jelas lagi setelah ini ya, apa saja yang di reabsorpsi di tubulus ginjal ya, tapi secara garis besar ini akan beberapa zat yang berat molekulnya tadi kan kecil yang masuk ke tubulus tapi masih dipakai atau masih dibutuhkan oleh tubuh itu akan direabsorpsi atau diserap kembali nih masuk ke aliran darah. Ini kan pembuluh darahnya ya, dia akan berlanjut ke sini ya, sini ini nah yang merah-merah ini pembuluh darah, akhirnya nanti akan ke renal vein atau pembuluh darah vena atau vena renalis ya, kembali lagi ke jantung gitu. Nah, ini ada glukosa, ada asam amino, ada beberapa garam yang masih dibutuhkan oleh tubuh, ini akan direabsorpsi, itu masuk kembali ke peredaran darah. Substratnya sisanya ya masuk ke tubulus ginjal terus ya. Gitu. Gitu. Di mana gitu. Kemudian setelah mencapai di tubulus distal ini,
Kemudian beberapa zat yang dari pembuluh darah seperti ada asam dan amonia itu akan disekresikan setelah dibuang kembali ke dalam tubulus ginjal untuk kemudian dia bersatu dengan air membentuk urin. Itu secara garis besar. Jadi filtrasi itu artinya penyaringan seperti saringan lah ya, yang gede-gede masuk, artinya dia tersaring, tidak ikut masuk ke dalam sini. Nah, yang kecil-kecil, yang lembut-lembut nih masuk ke tubulus ginjal. Gitu. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi darah masuk, gitu kan, lewat aferen arteriol. Kemudian ini pembuluh darah ya. Ini arteri. Ujungnya tadi apa? Aferen arteriol. Ini kapsula Bowman, unit corpuscula. Jadi maksud saya air, kemudian plasma darah itu serta beberapa protein yang besar ya seperti hemoglobin, albumin dan sebagainya itu masuk lagi ke pembuluh darah. Nah, sisanya dia akan berdifusi masuk ke sini ke tubulus, gitu ya. Oke, itu proses filtrasi. Kita lewati saja. Nah, proses filtrasi di dalam glomerulus ini ya. Ini glomerulus ya. Ini glomerulus. Ini kapsula Bowman. Artinya ini kan namanya pembuluh darah ya, di mana dia ada dinding-dinding pembuluh darah yang dindingnya itu bisa kontraksi, artinya bisa mengkerut dan bisa relaksasi atau bisa rileks membesar gitu. Nah, kalau dia artinya gini, di sini ada darah, kemudian nanti darah itu akan tetap ada di sini, tapi berapa volume airnya kan akan permeable ya, akan berdifusi ke dalam kapsula Bowman dan akhirnya masuk ke tubulus. Sehingga pada proses filtrasi glomerulus itu ada istilah yang namanya glomerulus filtration rate atau kita sebutnya GFR, di mana GFR ini adalah sebuah angka atau indikator yang menentukan masih baik atau sudah buruknya performa glomerulus gitu ya. Pada kasus-kasus gagal ginjal maka GFR ini akan turun drastis sehingga banyaknya cairan yang bisa difiltrasi oleh glomerulus ini menurun. Akibatnya ya tidak ada urin ya. Jadi kalau ginjalnya sudah parah itu kan tidak ada urin yang bisa dibentuk ya, sehingga untuk mengeluarkan urin itu dia butuh alat dialisa. Sehingga pada pasien gagal ginjal itu karena urinnya tidak bisa keluar karena tadi GFR-nya turun ya, akibatnya ya cairannya kemana? Dia masuk lagi ke dalam pembuluh darah sehingga makanya pasiennya bengkak di kaki, bengkak di mana-mana ya, karena memang urinnya tidak bisa keluar. Dia semua cairan itu kalau dia minum banyak ya tetap ada dalam tubuh, kalau dia minumnya sedikit ya tetap ada dalam tubuh, dan sampah-sampahnya juga karena nggak bisa menghasilkan urin, ginjalnya juga terakumulasi dalam peredaran darah gitu ya. Itu adalah GFR. Glomerulus filtration rate. Nah, apa itu GFR? GFR sendiri adalah banyaknya volume darah, artinya satuannya volume ya, berapa mililiter atau berapa liter darah yang mampu disaring oleh glomerulus, artinya yang disaring berarti dia kembali lagi ke peredaran darah, dan banyaknya volume yang bisa dialirkan ke kapsula Bowman dalam waktu 1 menit. Gitu ya. Nah, dalam orang yang normal dengan berat badan ini di bagian bawah nih ya, berat badan 70 kilo kira-kira, GFR atau banyaknya darah yang mampu disaring dan dialirkan ke dalam kapsula Bowman itu sekitar 180 liter dalam 1 hari. Artinya ini bolak-balik terus masuk ke ginjal ya, atau sekitar 125 mililiter per menit. Gitu. Jadi banyaknya darah atau banyaknya darah yang disaring dan dialirkan ke kapsula Bowman yang nanti akhirnya membentuk urin itu sekitar 125 mililiter per menit. Jadi dalam 1 menit itu ada 125 darah yang keluar masuk ya, keluar masuk ginjal, artinya dia keluar lewat urin berarti yang
nanti masuk lagi ke peredaran darah jadi volume darah gitu. Nah, GFR atau glomerulus filtration rate ini dipengaruhi, jadi laju banyaknya darah yang keluar masuk ginjal itu dipengaruhi oleh tekanan filtrasi, permeabilitas membran, dan juga luas membran korpuskular. Jadi gini, semakin besar tekanan, jadi darah itu kan glomerulus kan tadi pembuluh darah yang bergulung-gulung ya, sehingga banyaknya cairan yang melewati glomerulus itu sama dengan banyaknya cairan yang masuk lewat pembuluh darah, artinya darah itu sendiri. Nah, di dinding karena glomerulus itu adalah pembuluh darah, sehingga dindingnya itu kan pembuluh darah itu bisa berkerut, bisa dilatasi. Artinya kalau dia tekanannya tinggi, artinya kecenderungan pembuluh darah itu mengkerut ya, kalau tekanannya tinggi itu kan mengkerut gitu, resistensinya tinggi, maka banyaknya darah yang bisa berdifusi ke kapsula Bowman juga akan menurun gitu. Nah, semakin dia dilatasi, maka banyaknya darah yang bisa lewat di situ lebih besar, dan yang dia masuk ke kapsula Bowman juga lebih besar gitu. Itu maksudnya tekanan filtrasi. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi, itu laju GFR-nya juga akan turun. Karena tadi darah kan dia ketat ya, pembuluh darahnya ketat, sehingga nggak banyak darah yang bisa melewati dinding pembuluh darah untuk masuk ke kapsula Bowman gitu ya. Nah, kalau permeabilitas membran maksudnya adalah seberapa permeabel dinding-dinding pembuluh darah itu bisa dilewati air. Artinya kalau dia sangat permeabel, berarti banyak air bisa melewati dinding pembuluh darah untuk masuk ke kapsula Bowman. Tapi semakin dia tidak permeabel, restrik ya, semakin sedikit air, sehingga nanti urinnya juga semakin sedikit gitu. Nah, glomerulus filtration rate, karena tadi ya, karena glomerulus itu adalah pembuluh darah, artinya lajunya atau banyaknya cairan yang bisa melewati dinding pembuluh darah dan dia berdifusi ke kapsula Bowman, itu dipengaruhi oleh tadi ada tekanan filtrasi. Tekanan filtrasi itu dihasilkan dari tekanan darah dan tekanan dari dinding pembuluh darah. Sehingga segala hormon dan pengaturan syaraf yang dia mempengaruhi kontraksi dan relaksasi dari pembuluh darah itu juga akan mempengaruhi laju filtrasi dalam glomerulus. Oke, saya review kembali ya, bentuknya glomerulus itu kan seperti ini ya. Ini kan pembuluh darah, artinya kalau dia kontriksi, dia mengerut, dia mengecil, maka laju filtrasinya, nih ya, laju banyak darah mengalir di sini dan berdifusi keluar ke dalam kapsula Bowman itu juga akan menurun. Tapi kalau dia delayed, artinya dia meregang ya, berarti kan banyak darah yang mengalir di sini juga banyak. Dan kalau permeabilitasnya meningkat, artinya lebih permeabel, maka banyaknya darah yang bisa masuk. Maksud saya banyaknya darah yang mengalir di sini dan air yang dia masuk ke dalam kapsula Bowman itu juga akan meningkat. Gitu. Sehingga ini hukumnya ya, ini perlu dipahami saja ya. Artinya juga sebenarnya ini hanya prinsip secara mendasar ya. Jadi kalau aferen arteriol, saya cek ini ya, aferen arteriol, ini yang di sini yang arteri yang masuk ke dalam glomerulus itu tekanannya naik, gitu ya. Konstriksi artinya kan dia lebih mengetat ya. Bisa dibayangkan ya kayak ya mengetat lah ya, kayak misalnya selang dia lebih kenceng gitu. Akibatnya kan resistensinya dia meningkat. Artinya resistensi itu tahanan ya. Sehingga darah itu akan cenderung ada di dalam pembuluh darah, sehingga banyaknya yang volume air yang dia nanti bisa berdifusi ke kapsula Bowman itu pasti akan menurun gitu kan, sehingga GFR-nya juga menurun. Atau secara sederhananya kalau tekanan darah naik, maka GFR juga akan
justru akan turun gitu. Karena tadi darah akan cenderung berada di dalam pembuluh darah karena konstriksi ya atau resistensi dari arteriol. Sehingga pada pasien-pasien hipertensi itu GFR-nya justru rendah. Jadi glomerulus filtration rate-nya rendah sehingga pada pasien-pasien hipertensi yang tekanan darahnya tinggi itu kecenderungan dia untuk mengalami gagal ginjal itu lebih besar. Kenapa? Karena glomerulus filtration rate-nya turun gitu ya. Sehingga kemampuan darah ke ginjal untuk membentuk urin dan menyaring darah itu lebih sedikit. Kan ginjal itu juga butuh aliran darah ya. Sehingga kalau aliran darah ke situ rendah, turun ya artinya karena tekanannya tinggi, maka GFR-nya turun, nanti kemungkinan dia untuk menderita gagal ginjal itu lebih tinggi gitu. Nah, itu konstriksi pada aferen. Tapi sebaliknya kalau konstriksi pada eferen ya pembuluh darah yang ini ya, eferen itu kan yang di sini ya. Kalau dia tuh naik gitu kan, justru ini meningkat, itu justru memiliki efek sebaliknya. GFR-nya kan karena kan ada dampak ya, sorry. Ada aliran balik yang besar di sini, volume yang di sini kan. Jadi kalau yang ini mengecil, mengerut, otomatis kan darah yang masuk ke sini sedikit. Tapi kalau yang di sini yang mengecil, justru sebaliknya yang di sini tetap ya, artinya tegangannya tetap. Ini kan justru yang mengalir di sini gede, padahal di sini mengkerut, berarti nanti ada dampak. Jadi darah itu akan balik ke sini sehingga itu meningkatkan laju filtrasi glomerulus, justru sebaliknya gitu ya. Tapi kalau konstriksinya bersamaan di jalan masuk dan jalan keluarnya sama-sama mengecil, maka GFR ya tetap aja tidak akan berubah, artinya kecil. Nah, efek sebaliknya terjadi kalau dia terjadi dilatasi atau dia meregang gitu ya. GFR justru akan meningkat. Artinya pembuluh darahnya jadi gede gitu ya, jadi melebar. Itu aliran darahnya meningkat, maka laju filtrasi glomerulusnya juga akan meningkat. Gitu. Itu sebabnya mengapa dibilang banyak minum air putih itu bikin ginjal sehat, benar, karena air putih kan akan mempengaruhi banyaknya volume darah yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Semakin bagus laju filtrasinya, banyaknya darah yang banyaknya air yang masuk ke dalam jantung kan akan meningkatkan volume darah, maka juga akan meningkatkan laju filtrasi sehingga ginjal itu akan mendapatkan perfusi atau aliran darah yang lebih banyak sehingga ginjalnya lebih sehat. Tapi yang sebaliknya kalau air putihnya sedikit, otomatis cardiac output atau pompa jantung juga akan turun, aliran darah ke ginjal juga akan menurun. Nah, lama-kelamaan itu bisa memperburuk perfusi atau aliran darah ke ginjal sehingga resiko untuk terjadi gagal ginjal atau kerusakan pada nefron itu lebih besar. Nah, itu filtrasi ya. Zat-zat yang difiltrasi adalah ini. Nih ya. Artinya ini berubah menjadi filtrat masuk ke tubulus ginjal, ada air, urea, asam urat, glukosa, asam amino ini masuk ke tubulus ginjal, tapi nanti akan direabsorpsi kembali. Sedangkan yang masuk ke dalam pembuluh darah tadi ada ini ya, ada water ya, sebagian besar air, kemudian ada beberapa garam, dan terutama protein-protein plasma itu masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Sel darah juga ya, eritrosit, trombosit, dan sebagainya. Itu sebabnya ada urin kita bening ya, artinya nggak ada protein darah di situ dan nggak ada plasma darah di situ. Murni air dan beberapa substrat. Itu filtrasi. Nah, proses berikutnya adalah reabsorpsi. Jadi setelah difiltrasi, setelah disaring, ada beberapa zat substrat yang masuk ke kapsula Bowman ya, ini kapsula Bowman, terus masuk ke dalam tubulus ginjal. Ya masih dipakai masuk ke mana? Masuk lagi ke eferen arteriol, masuk ke blood flow atau aliran darah kembali. Zat-zat yang direabsorpsi dalam tubulus ini, karena yang molekul-molekul kecil-kecil kan masih bisa masuk ke sini ya, artinya berdifusi ya, dia menembus masuk ke kapsula Bowman. Padahal beberapa yang molekulnya kecil itu masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti ini ya, ada natrium, ada kalsium, ada fosfat,
ada bikarbonat, itu ada juga air, itu kan masih dibutuhkan oleh tubuh, tapi dia lolos masuk ke dalam kapsula Bowman karena molekulnya relatif kecil ya, itu akan direabsorpsi atau ditarik kembali ke dalam pembuluh darah. Sehingga ada air, ada glukosa gitu ya, ada urea, ada kreatinin, itu dia masuk lagi ke dalam pembuluh darah gitu ya. Sisanya substratnya masuk ke dalam tubulus ginjal yang loop, Henle, dan distal. Nanti di distal akan terjadi proses sekresi. Nah, proses reabsorpsi artinya penyerapan kembali air, kemudian ada garam, ada klorida, ion anorganik ya, ada bikarbonat, ada potasium, ada kreatinin juga ke dalam pembuluh darah, di reabsorb, diserap kembali masuk ke dalam darah, itu melibatkan proses hormon dan beberapa mekanisme yang melibatkan hormon dan kontrol pembuluh darah, di mana yang terlibat adalah hormon renin dan angiotensin, di mana kalau dia dirilis itu akan membuat pembuluh darah berkontraksi, gitu ya, sehingga kalau dia kontraksi darah akan semakin banyak ditarik. Nah, aldosteron itu meningkatkan reabsorpsi air juga, ADH antidiuretik hormon itu juga meningkatkan reabsorpsi air kembali. Artinya gini, kalau dia ada renin, angiotensin, aldosteron, dan ADH yang dirilis, itu membuat pembuluh darah ini berkontraksi dan kemudian mengirimkan sinyal bahwa saat ini volume dalam darah itu sedikit gitu ya. Artinya kita butuh air yang lebih banyak. Misalnya pada kondisi-kondisi puasa gitu ya. Kepuasan kita nggak minum, artinya volume darah yang beredar itu kan relatif sedikit, sehingga karena kemudian volume yang ada dalam darah ini sedikit, dia butuh volume darah karena nggak bisa minum, akibatnya nggak bisa dapat input ya, sehingga logikanya kalau kita nggak bisa dapat dari luar, nggak bisa dapat input, berarti pengeluaran juga harus sedikit dong, artinya volume urin harus dikurangi, sehingga kalau misalnya pada kondisi-kondisi seperti itu ya, di mana volume darah menurun, maka renin, angiotensin, aldosteron, dan ADH akan dikeluarkan, dirilis ya oleh ginjal. Dia akan mempengaruhi konstruksi pembuluh darah. Efeknya adalah air ditarik kembali. Yang tadinya sudah masuk ke tubulus ditarik kembali supaya apa? Supaya darah ini tidak kekurangan cairan, sehingga nanti urinnya volumenya lebih sedikit. Jadi seperti itu mekanismenya. Masya Allah ya, jadi Allah tuh ciptakan sebuah mekanisme yang cukup luar biasa ya, sehingga manusia itu tidak sampai dehidrasi kalau dia minumnya sedikit. Biar gimana nggak dehidrasi ya, urinnya dikit aja. Tapi kalau kita konsumsi airnya banyak ya, minum air putihnya banyak ya, dalam pembuluh darah ini kan cukup airnya ya. Artinya yang di sini tidak kekurangan air, ya berarti nanti sisa air yang banyak itu dibuang lewat urin, sehingga logikanya gini, kalau kita selama tadi ya, selama nefron masih sehat, kalau kita minum banyak air maka pipisnya akan lebih banyak. Kalau kita mengkonsumsi sedikit air, maka pipis kita akan lebih sedikit. Artinya di sini urinnya jadi pekat gitu ya. Tuh. Ini adalah yang direabsorb ya, yang diserap kembali, ada water, air, ada sodium, 99% ya, artinya hanya 1% saja yang masuk ke urin ya, sisanya akan tetap berada dalam pembuluh darah. Ada sodium, garam, ada glukosa, 100% direabsorpsi kembali. Artinya glukosa itu karena kecil dia menembus ke sini, tapi dia glukosa itu kan dibutuhkan tubuh ya untuk pembentukan ATP dan sebagainya, sehingga dia direabsorpsi 100%, artinya tidak ada glukosa dalam urin. Sehingga kalau ada glukosa dalam urin itu menandakan apa? Ada kerusakan pada tubulus ginjal. Biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus gitu. Urea itu 44% direabsorpsi, 30%-nya harus dibuang. Urea ini zat yang cukup toksik ya. Dia hasil pemecahan dari
dari protein ya. Jadi protein kan dia diuraikan di hati, zat asam aminonya dipakai untuk metabolisme tubuh, pembentukan sel-sel dan sebagainya. Nah, sampahnya hasil pemecahannya berupa amonia NH3 itu toksik. Ini dipecah lagi menjadi urea oleh hati dan ureanya ini yang kemudian dibuang ke ginjal. Kalau masih dalam bentuk NH3 itu toksik ya. Tapi kalau sudah urea itu toksisitasnya rendah. Sehingga memang nggak boleh juga ya kita mengkonsumsi terlalu banyak protein ya. Akibatnya nanti ya pembentukan ureanya akan semakin tinggi. Sehingga ada kebutuhan mendasar protein ya, seperti di tabel AKG berat badan kita 50 kilo ya konsumsilah protein sesuai dengan berat badannya gitu. Ini adalah renin, angiotensin, aldosteron ya. Nah ini kalau aliran darah itu protein, maaf, airnya sedikit, volumenya turun, berarti renin akan dikeluarkan oleh ginjal mengaktifkan angiotensin, angiotensin akan mengaktifkan angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini akan merangsang korteks adrenal mengeluarkan aldosteron. Nah, aldosteron ini kalau dirilis, dikeluarkan akan memiliki efek vasokonstriksi arteriol, akibatnya karena tadi ya air yang di dalam pembuluh darah itu sedikit, sehingga kalau dia bisa minum, artinya dia akan menstimulasikan respon haus ke otak ya. Tapi kalau misalnya kita kondisi puasa atau nggak ada air kan nggak bisa minum ya, sehingga asupan cairannya karena dia nggak bisa minum, asupan cairannya rendah, maka ginjal nggak boleh mengeluarkan terlalu banyak urin, sehingga H2O atau air itu direabsorpsi kembali atau diserap lagi ke dalam pembuluh darah, sehingga orang tersebut tidak dehidrasi. Nah, proses berikutnya setelah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat ini ya, air, garam, glukosa, dan urea, proses berikutnya adalah sekresi. Nah, kalau sekresi ini pembuangan sekresi dari pembuluh darah ke tubulus ginjal gitu ya. Nah, zat-zat apa saja yang disekresikan atau dibuang? Ada ion H+, ada kalium dan NH4 serta kreatinin. Ini disekresikan ke tubulus colectivus distal dan kemudian nanti ini akan bergabung dengan air yang sekitar 1% tadi ya, sekitar segini nih, waternya 1,8 liter per hari dibuang bersama tadi ada ion H+, ada kalium, ada natrium juga beberapa dibuang ke dalam urin. Sehingga sekresi ini adalah fungsinya tadi membuang dan beberapa metabolik obat ya yang tadi sempat terfiltrasi. Karena kalau dia berat molekulnya gede kan masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Nah, untuk membuang zat-zat tadi, misalnya sisa-sisa obat, ada penisilin, kalau dia minum banyak kopi berarti kafein, karena dia diglomerulus dia tidak bisa masuk ke dalam kapsul albumin karena mungkin gede berat molekulnya, dia masuk lagi ke pembuluh darah, maka di proses terakhir sekresi ini didorong keluar dari pembuluh darah untuk masuk ke dalam tubulus ginjal gitu ya. Nah, yang tidak diperlukan apa? Ada kalium, dia dibutuhkan tapi jumlahnya kan cuma sedikit ya. Ada NH+, ada H+, ada asam, itu dibuang ke dalam tubulus ginjal dan membentuk urin. Dan menjaga keseimbangan pH tentu saja, karena H+ itu karena sifatnya asam, kalau dia jumlahnya terlalu banyak dalam dalam pembuluh darah, maka dia akan membuat darah asam ya. Akibatnya kalau asam namanya asidosis metabolik. Nah, kalau terlalu asam kan merusak sel-sel tubuh ya. Kan tubuh itu harus hidup dalam kondisi basah. Dia kalau semakin basah semakin sehat selnya. Sehingga kalau kelebihan asam ya harus dibuang lewat urin gitu kan, sehingga sel-sel itu yang dia ada dalam tubuh manusia itu dia tidak rusak karena derajat keasaman yang terlalu tinggi gitu. Saya review lagi ya prosesnya supaya lebih jelas. Jadi seperti ini ya tadi filtrasi di sini. Zat-zat yang masih dibutuhkan masuk ke pembuluh darah, sebagian ini berdifusi karena hanya yang gede aja yang bisa tetap di dalam pembuluh darah, yang kecil-kecil masuk ke tubulus ginjal.
Tapi saat ditubulus ini, kalau zat tersebut masih dibutuhkan seperti glukosa, asam amino, dan garam, direabsorpsi atau masuk lagi, diserap kembali ke dalam pembuluh darah. Nah, sisanya ini kalau dia ada ion H+ dan ada amonia, karena dia juga tidak bisa, artinya dia ikut masuk ke dalam filtrasi tadi ya, maka dia disekresikan atau dibuang ke tubulus ginjal bersama air 1,8 liter per hari. Dia akan tergabung jadi ada H+, ada asam, ada amonia, ada urea itu, dan air dibuang lewat urin. Gitu ya. Ini ada air, ada beberapa garam natrium, ada urea, ada amonia, ada asam urat dibuang lewat urin. Gitu. Ini sehingga komponen urin, karena tadi ada airnya, ada garamnya juga, ada amonianya juga, ada ureanya, ada kreatininnya juga, sehingga secara fisik warnanya jernih, kuning, pucat, gelap, tergantung ya. Kalau artinya gini, di ginjal kan nanti masih melewati ureter, masih melewati bladder juga di situ ya. Tapi kalau ginjalnya sehat tuh normalnya ya seperti ini ya, warnanya jernih, pH-nya sekitar 6 berjenisnya ini. Tapi kalau dia semakin keruh artinya berarti ada protein yang masuk lewat urin, berarti ada kerusakan di tubulus ginjalnya gitu. Kalau secara kimiawi, urin itu 95% air, 5%-nya ada ini, ada urea, ada natrium, ada kalium, ada fosfat, ada SO4, sulfat, ada kreatinin, dan asam urat. Urea adalah sisa metabolisme asam amino. Tadi ya, kalau kita makan protein banyak, hasil akhirnya urea itu dibuang ke urin. Asam urat itu sisa metabolisme asam nukleat, sama sisa metabolisme dari protein juga. Urin, pirimidin, dan kreatinin, sisa metabolisme kreatin fosfat. Ini dibuang ke urin. Nah, berikutnya setelah keluar dari ginjal, maka urin tadi ya lewat tubulus yang paling akhir ya, convolvulus distal, masuk ke ureter. Kita review lagi, lihat gambarnya. Nih, gini ya. Setelah keluar dari sini kan, nih ya, substrat yang masih dipakai masuk ke pembuluh darah, yang sudah tidak dipakai lewat masuk ke ini ya, kalix minor, ke kalix mayor, terus ke ureter. Gitu. Nah, sehingga ureter juga kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini ureter. Dari ginjal masuk ke ureter ya, selang panjang. Begitu. Masuk ke ureter, di mana ureter itu ya selang panjang ya, terdiri dari otot, juga ada membran mukosanya juga, ada jaringan ikatnya juga, panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm, dan dia nggak ada fungsi terlalu banyak di sini, hanya sebagai jalan lewat saja dan mengikuti gerakan peristaltik, artinya didorong dari ginjal ke bawah. Tapi ini bisa jadi bermasalah perjalanan urin kita melalui ureter kalau ada massa, misalnya ada inflamasi di situ, ada infeksi, maka urin tidak bisa mengalir dengan normal, atau mungkin ada batu ya di situ, itu juga akan menghambat aliran urin dari ginjal ke bladder. Gitu. Ini lapisannya ya, ada mukosa tuh yang paling dalam, sel epitel ya, dan ada lapisan ototnya juga, ada jaringan ikatnya. Fungsi utama ya tadi mentransport dari ginjal ke buli-buli atau ke bladder. Nah, berikutnya dari ureter tadi ya, selang kecil ke bawah menuju ke bladder atau vesika urinaria, di mana bladder ini bentuknya bulat seperti balon ya, mungkin ilustrasinya seperti itu. Dia fungsinya untuk menyimpan urin sementara, artinya ditunggu sampai banyak, nanti baru dibuang gitu. Di mana pembuangannya namanya mixi ya. Itu nanti ada proses persyarafan di situ yang mengatur sehingga urin kalau sudah masuk ke bladder kan nggak langsung keluar ya, artinya bisa dibayangkan kalau tadi ya sekitar setiap menit ada urin yang terbentuk terus kita pipis kan tentu saja itu akan sangat mengganggu ya. Jadi Allah menciptakan sebuah mekanisme
persyarafan di situ, di mana mekanisme persyarafan ini ya Masya Allah itu mengatur kapan urin itu bisa keluar, harus keluar, dan kapan itu masih bisa ditampung, sehingga kita tuh relatif tidak sering ke kamar mandi ya. Artinya mungkin kita kalau minumnya banyak, mungkin bisa 1 jam sekali atau berapa menit sekali kamar mandi. Tapi kalau bladdernya masih bagus tuh, meskipun kita banyak minum, kadang masih bisa menahan ya. Artinya kalau belum penuh, dia nggak akan dibuang gitu. Itu ada mekanisme syarafnya yang Masya Allah ya Allah ciptakan supaya manusia tuh nggak repot gitu, nggak repot bolak-balik ke kamar mandi dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan mekanismenya seperti apa. Ya baik ya, jadi tadi ada mekanismenya. Kemudian kalau secara anatomis dan histologi sendiri, dia ada lapisan yang dalam tuh namanya mukosa, ada sel epitel di situ, pelapis. Kemudian di tengah itu ada lapisan otot yang namanya musculus detrusor atau detrusor muscle, dan yang di luar itu ada lapisan adventitia atau jaringan ikat yang memperkuat struktur otot tersebut. Di adventitia atau di jaringan ikatnya itu juga ada pembuluh darah, ada limfo juga di situ gitu ya. Artinya dia juga diperfusi, artinya ada aliran darah ke situ juga untuk menjaga supaya sel-sel atau sel-sel yang bentuk bladder itu dia tetap bisa hidup gitu ya. Gitu. Kemudian bladder sendiri bisa menampung urin kira-kira 500 ml ya dengan kapasitas maksimal 800 sampai 1000. Artinya biasanya 500 ml itu kalau normal minumnya itu dibuang sekitar 3-4 jam. Sekali dia baru penuh ya, sehingga 3-4 jam sekali itu seseorang kalau bladdernya penuh dia harus membuang urinnya. Atau ada yang 300, ada yang mengatakan 400 itu sudah penuh harus dibuang. Tergantung ya ukuran bladder masing-masing gitu. Maksimal sampai 1000 mili ya, misalnya pada kondisi tertentu kita urinnya udah banyak, tapi misalnya kita lagi ada dalam kendaraan kan nggak bisa langsung dibuang saat itu juga ya, sehingga ditampung dulu, sehingga nanti kalau sudah ketemu toilet dia dibuang. Nah, prosesnya bagaimana urin yang ditampung itu kemudian bisa keluar, itu ada mekanisme syarafnya. Oke, nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Secara anatomis dulu, ini ada detrusor muscle. Ini ada sistem syaraf ya yang berfungsi atau berperan sangat penting dalam proses pengeluaran urin. Jadi syaraf ini yang nanti akan memerintahkan ya kapan bladder itu kontraksi, artinya mengkerut sehingga urin keluar, dan kapan dia harus dilatasi dulu, misalnya menunggu sampai kita ketemu kamar mandi yang tepat sehingga kita nggak ngompol sembarangan. Itu ada proses pengaturannya di situ, di mana itu diatur oleh sistem syaraf. Oke, di dalam bladder sendiri itu ini ya, detrusor muscle ada ototnya di sini. Dia dipersarafi oleh sistem saraf parasimpatis, di mana kalau during filling pada waktu pengisian urin itu dia dihambat, artinya dia nggak boleh kontraksi, dia rileks sehingga seperti balon dia menggembung ya berisi urin. Nah, during micturition kalau misalnya sudah penuh dan kita sudah siap membuang, artinya sudah ketemu kamar mandi yang tepat, kita sudah apa ya, intinya udah nggak perlu menahan lagi, maka distimulasi dia akan berkontraksi sehingga urin akan mengalir keluar melalui sphincter uretra. Nah, di sini ada internal sphincter dan ada eksternal sphincter di bagian bawah. Di mana dia dipersarafi oleh sistem saraf simpatik ya. Kalau during filling, selama pengisian urin justru sebaiknya dia harus mengkerut supaya ya urin nggak langsung bleber keluar ya. Kalau selama micturition, selama kita berkemih pengen pipis itu dia rileks sehingga urin bisa keluar. Begitu juga yang eksternal sphincter. Gitu ya. Di internal dan eksternal sphincter itu uretra di sini ya. Jadi setelah bladder nih yang seperti selang kecil ini namanya uretra, ada sphincter, ada pintunya. Pintu dalam dan pintu luar gitu ya. Nah, gimana proses urin itu bisa keluar? Nah, ini ya. Sphincter ini eksternal sphincter di sini. Internal yang langsung dekat dengan bladder ya, kalau yang eksternal yang bawah. Nah, ini adalah neural control of micturition, atau gimana sih prosesnya kita itu bisa berkemih ya, atau urin kita itu bisa keluar. Jadi tadi ya, urin kan diproduksi di ginjal. Dia mengalir lewat ureter, terus ditampung dulu di bladder sampai penuh. Nunggu waktu kapan dia boleh keluar. Kan nggak boleh keluar sembarangan ya, kecuali pada anak-anak itu karena dia belum bisa mengontrol
kontraksi sphinkternya sehingga dia pipis sembarangan. Nah, seiring berjalannya usia, kematangan seseorang meningkat, maka sistem syaraf di sini pun lebih matur juga. Dia bisa mengontrol, mengkerut kapan dia menahan pipis dan kapan pipis itu bisa dikeluarkan. Nah, seiring bertambahnya usia, jadi kan manusia itu sifatnya gitu ya, pada waktu anak-anak dia lemah, akan mencapai puncaknya pada dewasa, nanti kalau dia udah lansia turun lagi sama seperti bayi, seperti anak-anak ya, dimana kemampuan mengontrol ini juga turun lagi, sehingga pada anak-anak dan pada lansia itu sama ya, mereka gampang sekali ngompol gitu, karena kontrol sphinkternya yang sudah menurun gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini proses pertama, stretch receptor detect filling of bladder. Jadi kalau ini full, artinya bladder itu seperti kantong ya, seperti balon. Kalau dia terisi urin full, maka dia akan mengirimkan sinyal ya, mengirimkan sinyal pada reseptor di otot detrusor ini, namanya stretch receptor atau reseptor regang. Dia kalau bladder itu meregang maksimal, artinya penuh dengan urin, kan kalau balon dia akan menggembung dan meregang ya, tegang di situ, ketat gitu. Dia akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf parasimpatis. Nah, yang namanya hijau ini aferen atau sensorik ya. Sensor itu berarti membawa sensor, membawa sinyal. Dia akan mengirimkan sinyal nih kemana? Sinyal pertama ke medula spinalis dan sinyal berikutnya ke pons dan korteks cerebri di otak. Gitu ya. Jadi sinyalnya ada dua, ke medula spinalis atau tulang belakang, syaraf tulang belakang, dan ke pons faroli atau di korteks cerebri atau di otak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini kan diproses di otak dan di medula spinalis ya. Dia akan mengirimkan sinyal balik gitu ya, nih sinyal balik. Di sini kan diproses. Oke. Kayaknya secara secara ilustrasi bladder kita penuh nih, harus pipis, kalau enggak nanti bisa meletus misalnya bladdernya gitu ya, maka harus dibuang. Nah, untuk memerintahkan ini si bladder itu, si otak itu harus mengirimkan sinyal balik ya, ini yang warnanya merah turun gitu ya, ke sinyalnya ini akan dikirimkan ke otot bladder yang angka 3 ini, di mana sinyalnya itu berupa apa? Oh, kayaknya kamu harus berkontraksi, kamu harus mengkerut biar urinmu keluar gitu. Selain mengirimkan sinyal ke otot bladder, dia juga mengirimkan sinyal ke sphincter uretra, internal dan eksternal gitu. Oh, urinnya penuh nih, bladdernya penuh, harus keluar urinnya. Sehingga kalau yang atas kontraksi, maka yang bawah kamu harus rileks, kamu harus buka pintunya, buka pintu sphincternya, rileks ya, kendor, sehingga urinnya bisa keluar. Seperti itu. Gitu ya. Sehingga begitu dikirimkan sinyal ke sini, ke bladder, maka bladdernya kontraksi, urin keluar, mengirimkan sinyal ke sphincter internal dan eksternal, dia justru sebaliknya relaksasi, rileks, kendor, sehingga urin akhirnya bisa keluar. Nah, gitu. Seperti itu. Itu mekanisme of micturition. Nah, kalau misalnya sudah penuh, tapi belum bisa BAK atau belum bisa buang air kecil, misalnya tadi saat kita lagi di bis, atau saat kita lagi nggak bisa ketemu kamar mandi lah, misalnya kita lagi di mall, jalan-jalan, belum ketemu toilet, maka ini bisa ditahan dulu. Artinya, nahannya gimana? Dengan cara mengkontraksikan sphincter ini. Gitu ya. Jadi misalnya, aduh, belum ketemu toilet nih, tapi bladdernya udah penuh, maka mengirimkan sinyal ke sini, ke somatik ini yang bagian eksternal ini ya, eksternal, sebentar, kontraksi dulu, jangan pipis dulu, sehingga urin tetap ada di sini ya, hasilnya kita nggak ngompol. Tapi mungkin kalau sudah terlalu penuh ya, udah bladdernya udah nggak bisa lagi menampung, udah full, daripada dia reflux balik ke ureter ya, pada akhirnya dia udah nggak bisa lagi mengkontraksikan, ini akan ini juga ya, artinya dorongan di sini lebih kuat ya, yang sini akan terpaksa rileks, akhirnya ya individu tersebut ngompol. Jadi kalau ada orang ngompol karena nahan pipis itu ya karena sphincternya ini ya sudah nggak bisa lagi menahan. Gitu.
Nah, berkemih ini ya prosesnya. Oke. Nih, ini mekanisme yang melibatkan otak ya. Sehingga kalau ada kasus-kasus, misalnya cedera pada spinal, pada tulang belakang, ada pernah ya saya menangani kasus itu waktu di rumah sakit, ada pasien jatuh dari pohon kelapa, itu dia jatuh gitu, akhirnya tulang belakangnya itu remuk ya, sehingga syarafnya di situ putus ya. Maka di sini juga syaraf yang mengatur perkemihan itu putus, ya akibatnya ini kontrol ini udah rusak ya, artinya udah nggak bisa lagi kita mengontrol proses berkemihnya. Makanya alhamdulillah sekali kalaupun kita sekarang masih bisa mengontrol pipis, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk berkah dari Allah ya, bahwa artinya berarti bladder-bladder dan saraf kita tuh masih sehat. Nah, pada kasus tadi ya yang jatuh dari pohon kelapa, nah tulang belakangnya remuk, syarafnya banyak yang putus, dia udah nggak bisa lagi mengontrol ini, artinya udah nggak kerasa kalau bladder penuh itu udah nanti urin kan keluar begitu saja. Begitu juga apa di apa namanya anusnya juga sama gitu. Anus kan juga mengikuti pola ini juga ya, artinya kita bisa BAB dan menahan BAB itu kan juga karena ada mekanisme saraf gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau kita masih bisa mengontrol pipis itu sebenarnya adalah nikmat dan karunia yang luar biasa, harus disyukuri ya. Artinya ginjal kita sehat, berarti bladder kita masih oke, sphincter kita masih belum dol ya, sehingga bisa mengatur urin biar nggak keluar begitu saja. Nah, ini adalah berikutnya uretra ya. Gambarannya gini ya. Ini ya mengatur sinyal ke otak. Otak hijau itu sensorik, merah itu motorik ya. Motor berarti menggerakkan gitu. Nah, kalau uretra sendiri ya ini saya rasa ini ya lapisannya ya tetap sama ya. Ada mukosa, ada epitelnya, ada ototnya juga, ada jaringan ikatnya juga. Ada 2 sphincter ya di uretra itu, ada internal, ada eksternal. Nah, ya, internal itu otot polos artinya nggak bisa kita kendalikan. Kalau yang eksternal yang bawah itu skelet tadi yang bisa kita kontraksikan, bisa kita kendalikan, artinya kita bisa mengontrol kapan dia mengkerut, kapan dia harus rileks ya. Gitu. Dan ada juga ya, gitu. Nah, kalau pada pria karena ada jaringan prostat, maka uretra ini terjepit ya, terjepit jaringan prostat. Artinya kalau selain dia fungsi tadi persyarafan tadi, kalau pada pria, kalau akan ada prostat, kalau prostatnya membesar, kadang dia mendorong uretra ini sehingga kadang kalau dia pembesaran gitu, misalnya karena ada apa ya, BPH ya, benigna prostat itu, maka dia juga akan menekan uretra sehingga kadang proses berkemih juga terhambat. Nah, kalau pada wanita enggak, dia enggak terjepit apapun. Ya, paling cuma ada serviks di sini. Baik, saya rasa itu saja ya untuk anvis perkemihan. Semoga yang saya jelaskan ini membuat lebih paham dan bermanfaat. Dan silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom forum diskusi e-learning. Saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Semoga paham. Jika ada yang masih belum dipahami, bisa tuliskan di kolom forum diskusi atau mungkin kalau saya meresponnya lama, bisa ditanyakan langsung via WA ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk referensinya ya. Jadi, 2 referensi utama yang saya pakai adalah Tortora dan Sherwood. Gitu. Ini 2 buku yang lumayan enak dibaca. Sebaiknya punya ya. Itu. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.